Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hadani Matul Rizky dengan NIM 090 dari kelas PM 2023G akan membahas mengenai soal ujian tengah semester geometri analitik. Berikut ini merupakan naskah soal ujian tengah semester Gasal tahun 2024 tahun 2025 dari kelas PM 2023G mata kuliah Geometri Analitik yang diampu oleh Bu Dr. Susana MPD dan juga Dr. Sri Suryanti SPD MSI. Soal nomor 1, jika bagian garis G persamaannya 2x ditambah 3y sama dengan 2 merupakan salah satu sisi persegi panjang dan bagian dari garis H dengan persamaan x min y ditambah 1 sama dengan 0 itu merupakan salah satu diagonal persegi panjang. Maka untuk poin A, tentukan persamaan garis dari sisi-sisi persegi panjang yang lain. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu menggambarkan dulu bagaimana sketsa garis yang dimaksud, persegi panjang yang dimaksud. Nah, yang pertama, jika garis G itu merupakan salah satu sisi persegi panjang, ini bisa kita gambarkan suatu garis yang memanjang sesuai gambar di situ. Misalkan kita gambarkan seperti ini adalah garis G-nya. Ini adalah garis G. Kemudian salah satu diagonalnya itu diketahui. Misalkan demikian. Jadi yang mendatar ini garis G, kita misalkan, terus yang diagonal ini adalah garis H. Kemudian agar terbentuk persegi panjang, jadi kita perlu 3 garis lagi, yaitu garis yang tegak lurus terhadap garis G itu perlu 2. Kemudian garis yang ini, garis G yang tegak lurus kan kita perlu 2. Garis yang tegak lurus terhadap garis G itu ada 2, kemudian satu lagi garis yang sejajar dengan garis G dan memotong diagonalnya pasti. Sehingga nanti akan terbentuk sebuah persegi panjang seperti ilustrasi yang di depan. Nah, setelah kita bisa menggambarkan ilustrasi dari persegi panjangnya, kita misalkan titik-titik sudut dari persegi panjang itu, misalnya A itu XAYA, B XBYB, D XDYD, dan C XCYC. Nah, karena di dalam soal itu yang diketahui adalah persamaan garis G dan H, dari sini kita bisa memperoleh titik potong dari garis G dan H kan terletak di sini. Nah, titik potongnya itu berarti di sini. Ini kita misalkan B. Kalau ini tadi kan A, B, C, D sesuai dengan yang digambar gitu. Nah, titik B ini diperoleh dengan cara mengeliminasi persamaan garis G yaitu 2x plus 3y sama dengan 2 dengan persamaan garis H, x min y sama dengan min 1. Caranya, yang persamaan pertama itu kita kali 1, yang persamaan kedua kita kali 2, kemudian kita eliminasi sehingga diperoleh y sama dengan 4/5. Setelah itu, setelah ketemu y sama dengan 4/5 itu kita substitusikan ke persamaan yang kedua, boleh yang pertama juga. Tapi yang kali ini kita masukkan ke persamaan yang kedua yaitu x min y sama dengan min 1 sehingga diperoleh X-nya itu akan sama dengan min 1/5. Sehingga kita akan peroleh koordinat titik B adalah min 1/5 di 4/5. Kemudian setelah kita memperoleh titik B itu kan dalam persamaan garis itu bisa dibentuk ketika diketahui titik dan juga gradiennya. Nah, kita perlu mengetahui gradien dari
garis G. Gradien dari garis G adalah tadi kan 2X plus 3Y sama dengan 2 persamaannya. Kemudian kita rubah ke bentuk yang Y sama dengan, sehingga diperoleh Y sama dengan min 2 per 2X, 2 per 3X ditambah 2 per 3, sehingga gradien dari garis G adalah negatif 2 per 3. Nah, dari sini kita bisa memperoleh persamaan titik B, yaitu melalui titik B tadi min 1/5,4/5 tegak lurus terhadap garis G. Karena kan sudah digambarkan tadi bahwa yang melalui titik B ini kan tegak lurus terhadap garis G, sehingga kita bisa mencari persamaan garis yang tegak lurus ini. Kita misalkan garis L. Nah, ini garis L yang tegak lurus terhadap garis G. Karena tegak lurus berarti gradien dari garis M dan G ini itu saling hasilnya adalah negatif 1, sehingga akan diperoleh gradien dari garis L adalah 3/2. Setelah diketahui gradien dan juga titik B tadi, kita bisa memperoleh persamaan garis L-nya, yaitu dengan rumus Y min YB sama dengan M kali X min XB. Y min 4/5 sama dengan gradiennya 3/2 dikali X plus 1/5. Kemudian kita pindahkan ruas, dikelompokkan sesuai dengan jenisnya, sehingga diperoleh min 3/2X plus Y min 11/10 sama dengan 0. Itu kita kalikan negatif 10, sehingga diperoleh persamaan garis L adalah 15X min 10Y plus 11 sama dengan 0. Nah, untuk mencari persamaan garis yang lainnya, kan kita sudah dapat yang L ini. Yang L sudah dapat. Kemudian untuk mencari persamaan garis yang lainnya, kita kan punyanya titik persamaan garis H ya, yang diketahui di soal tadi kan persamaan garis H. Nah, sedangkan kita perlu mencari garis yang ini DC dan juga AD. Misalnya AD ini kita misalkan dengan AD ini kita misalkan dengan garis J. Misalkan ini garis J dan DC ini adalah garis K. Nah, untuk memperoleh J dan K ini kan saling memotong di titik D, sehingga kita bisa menggunakan titik D untuk mencari kedua persamaan garis ini. Nah, di sini saya ambil titik D itu XD, YD di sini, XD, YD dengan X-nya itu adalah 0. Jika X-nya 0, kita substitusikan ke persamaan garis H, kan di sini kan dia itu termuat di garis H ini. Garis H tadi persamaannya adalah XD min YD plus 1 sama dengan 0. Sehingga YD-nya akan diperoleh 0,1. Selanjutnya, nah, kan kita sudah memperoleh bahwa D tadi adalah 0,1 koordinatnya. Kita bisa mencari persamaan garis AD yang kita misalkan dengan garis J, itu kan juga tegak lurus terhadap garis G di sini tegak lurus, sehingga gradiennya itu akan sama dengan gradien yang garis L, karena L juga tegak lurus terhadap garis G, gitu. Sehingga gradiennya adalah 3/2. Kita masukkan ke dalam rumus persamaan garis, Y min YD sama dengan M kali X min XD, sehingga Y min YD-nya kan 1, gradiennya 3/2 dikali X min XD-nya 0, nanti akan diperoleh persamaannya itu adalah 3X min 2Y plus 2 sama dengan 0. Kemudian, setelah ketemu persamaan garis J, kita kan perlu mencari satu lagi, yang terakhir yaitu persamaan garis K. Garis K ini juga melalui titik D 0,1, sehingga kita bisa menggunakan cara yang sama, namun gradiennya ini berbeda, karena K ini adalah garis yang sejajar dengan garis G. Sehingga jika K sejajar dengan garis G, itu gradiennya adalah sama. Gradien dari garis G tadi itu diketahui adalah negatif 2/3. Dengan rumus persamaan garis melalui titik dan juga diketahui gradien, kita bisa memperoleh persamaan garis K, Y min YD sama dengan M kali X min XD, Y min 1 sama dengan gradiennya negatif 2/3 dikali X min 0, Y min 1 akan diperoleh persamaan garis K adalah 2 plus 3Y min 3 sama dengan 0. Sehingga persamaan garis-garis sisi persegi panjang tadi yang lainnya adalah persamaan garis G yang sudah diketahui itu adalah 2X
persamaan garis G-nya adalah 2X plus 3Y min 2 sama dengan 0. Ini adalah persamaan garis G. Persamaan garis G, kemudian persamaan garis L-nya itu adalah L sama dengan 3. Oh, kalau L-nya itu 15X plus min 10Y plus 11 sama dengan 0. Ini persamaan garis L. Kemudian kalau K-nya itu akan sama dengan persamaan garis K 2X plus 3Y dikurangi 3 sama dengan 0. Dan juga J-nya itu adalah 3X min 2Y plus 2 sama dengan 0. Jadi akan diperoleh persamaan garis ini. Yang H tadi juga sudah diketahui bahwa H itu X min Y plus 1 sama dengan 0. Sehingga diperoleh persegi panjang seperti ini. Gitu. Lanjut ke soal nomor 1B. Tentukan persamaan garis bagi sudut yang dibentuk oleh garis G dan H. Tadi kan kita sudah menggambar garis G dan H seperti di persegi panjang itu seperti apa tadi. Nah, ini kita gambar ulang, namun hanya menggunakan garis G dan H saja. Garis G dan garis H. Kan kita tadi kan memisalkan garis G-nya kan yang ini yang mendatar tadi. Kalau hanya itu yang diagonal ini. Nah, kemudian yang ditanya itu adalah garis bagi sudut. Garis bagi sudut itu seperti apa? Garis bagi yang membagi dua sudut di antara dua garis ini menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, misalkan ini adalah garis bagi sudutnya. Kita misalkan dengan K gitu ya, dengan garis I. Garis I. Kita misalkan garis I. Nah, dengan begini, menurut definisi dari garis bagi itu, nanti jarak dari, kalau kita ambil dulu sebarang titik di garis K, ini P, dengan koordinatnya XP, YP. Nah, jarak dari P ke atas, ke garis H itu, yang tegak lurus ya, karena jarak dari titik ke garis itu tegak lurus, itu akan sama dengan jarak dari P ke garis H. P ke garis G dan juga P ke garis H itu akan sama. Kemudian kita bisa memasukkan rumus jarak titik ke garis. Mulai dari jarak titik P ke garis G dengan jarak titik P ke garis H. Jarak titik P ke garis kan AX plus BY plus C per plus minus akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, yang jarak titik P ke garis G persamaan garis G-nya kan 2XP plus 3YP min 2 per plus minus A-nya itu 2, B-nya itu 3, kemudian yang jarak titik P ke garis H itu XP min YP plus 1 sama per plus minus A-nya 1, B-nya negatif 1 dikuadratkan. Kemudian diperoleh 2XP plus 3YP min 2 per plus minus akar 13, XP min YP plus 1 per plus minus akar 2. Nah, kan kedua persamaan ini di dalam mutlak. Agar mutlaknya ini bisa kita hilangkan, bisa kita kuadratkan kedua ruasnya. Sehingga setelah kita kuadratkan, nanti akan diperoleh 2XP plus 3YP min 2 kuadrat per 13 sama dengan XP min YP plus 1 itu dikuadratkan per 2. Nah, dari dua persamaan ini kita kali silang. Sehingga diperoleh 2 kali XP plus Y 3YP min 2 dikuadratkan sama dengan 13 kali XP min YP plus 1 dikuadratkan. Setelah itu kita
perkalian dengan distributif, sehingga kita kumpulkan dengan suku jenisnya, diperoleh hasil akhirnya adalah negatif 5xp kuadrat plus 5yp plus 50xp yp min 42xp plus 2yp min 5 sama dengan 0. Nah, ini kan persamaannya masih di dalam titik P, sedangkan titik P itu berada pada garis I, sehingga kita bisa memperoleh persamaan garis I-nya adalah, iya kan, karena kan P-nya ini ada di garis, P-nya itu kan di garis I, jadi persamaan garisnya itu kita peroleh dengan menghilangkan titik P-nya, yaitu min 5x plus 5y, min 5x kuadrat plus 5y kuadrat plus 50x y min 42x plus 2y min 5 sama dengan 0. Selanjutnya, soal nomor 2. Carilah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jaraknya terhadap titik F dengan koordinat negatif 1, negatif 2 dan garis G dengan persamaan 2x min 3y plus 6 sama dengan 0 adalah 1:3. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita juga perlu ilustrasi. Misalkan garis G-nya kita gambar terlebih dahulu. Ini terserah ya, boleh mendatar, boleh ke samping. Yang penting kita gambar sebuah garis. Garis G dengan persamaan 2x min 3y plus 6 sama dengan 0. Kemudian setelah tergambar garis, kita juga perlu apa yang diketahui? Titik F, F-nya adalah negatif 1, negatif 2. Misal F-nya di sini. Lalu kita perlu membuat satu titik lagi yang perbandingannya itu adalah 1:3 terhadap 1 terhadap F dan 3 terhadap garis G. Jadi misal kita gambar di sini juga boleh, tapi kan tidak harus tegak lurus. Kita ambil di sini saja. Misal ini P, kita misalkan PX, P, YP. Kemudian ini jaraknya ke sini itu 3, jaraknya ke sini itu 1 perbandingannya, 1:3, begitu. Jadi terserah ya, yang penting perbandingan jaraknya. Kemudian karena diketahui perbandingan jaraknya itu berarti jarak titik P ke titik F itu kan perbandingannya 1:3, ya 3-nya jarak titik P ke garis G. Kita bisa buat perbandingan seperti itu. Kemudian berarti kan bisa kita kali silang, diperoleh jarak titik P ke garis G itu sama dengan 3 kali jarak titik P ke titik F. Nah, rumus jarak titik P ke garis G itu menggunakan rumus jarak titik ke garis, yaitu AXP plus BYP plus C per A kuadrat plus B kuadrat. Sedangkan untuk yang jarak titik P ke titik F itu kan 3 kali XF min XP kuadrat plus YF min YP kuadrat. Nah, kita substitusikan persamaan garis dan juga titiknya ke dalam rumus jarak itu. Kemudian diperoleh dalam bentuk mutlak 2xp min 3yp plus 6 per plus minus akar 13 sama dengan 3 kali akar min 1 min xp kuadrat plus min 2 min yp kuadrat. Nah, dari bentuk ini kita kuadratkan kedua ruasnya untuk menghilangkan mutlak dan juga akar. Jadinya diperoleh 2xp min 3yp plus 6 dikuadratkan per 13 sama dengan 9 kali negatif 1 min xp kuadrat ditambah min 2 min yp kuadrat. Kita uraikan sehingga nanti diperoleh hasil akhirnya adalah 113 xp kuadrat plus 108 yp kuadrat plus 12 xp yp plus 210 xp plus 504 yp plus 549 sama dengan 0. Nah, karena ini masih dalam bentuk titik XP, kemudian titik P ini kita jalankan sehingga diperoleh tempat kedudukan dari titik-titik yang perbandingan jaraknya terhadap F negatif 1 min 2 dan garis G 2x min 3y sama dengan ditambah 6 sama dengan 0 adalah 1:3. Itu persamaan tempat kedudukannya adalah
adalah 113x kuadrat plus 108y kuadrat plus 12xy plus 210x plus 504y plus 549 sama dengan 0. Soal nomor 3. Tentukan persamaan bidang yang melalui garis potong bidang U sama dengan X plus Y min 3Z plus 2 sama dengan 0 dan bidang X sama dengan 6 dan melalui titik P dengan koordinat 3, 1, min 2. Nah, diketahuinya itu adalah bidang U, persamaannya X plus Y min 3Z sama dengan 0. Nah, kita tulis dulu. Bidang U-nya adalah X plus Y min 3Z plus 2 sama dengan 0. Nah, yang kedua itu bidangnya tidak diberi nama. Jadi kita misalkan dengan bidang V dengan X sama dengan 6. Sehingga persamaan bidang V ini bisa kita rubah atau kita buat yang setara menjadi X min 6 sama dengan 0. Begini. Nah, setelah itu kita kan sudah punya rumus berkas garis, sehingga kita bisa memperoleh persamaan bidang yang melalui bidang U dan V itu dengan rumus W. Kita misalkan persamaan bidang itu dengan W. Berlaku rumusnya persamaan U kali lambda V itu akan sama dengan 0. Gini. Nah, kemudian kita substitusikan saja nilai dari persamaan bidang U dan bidang V. X plus Y min 3Z plus 2 plus lambda X min 6 sama dengan 0 diperoleh X plus Y min 3Z plus 2 plus lambda X plus 6 lambda sama dengan 0. Kemudian diketahui kan bidang W itu melalui titik P 3,1, min 2. Maka kita substitusikan itu titik P-nya. Jadi W itu akan berjalan di XP plus YP min 3ZP plus 2 lambda XP min 6 lambda. Kita masukkan koordinat titik P, sehingga diperoleh lambdanya nanti adalah sama dengan 4. Sehingga lambda ini kita masukkan ke persamaan bidang W, yaitu X plus Y min 3Z plus 2 plus 4X min 6 kali 4 sama dengan diperoleh persamaan bidang W 5X plus Y min 3Z min 22 sama dengan 0. Soal terakhir, tentukan persamaan lingkaran yang menyinggung garis G dengan persamaan X plus 2Y min 1 itu sama dengan 0, titik P 3, min 1 dan melalui titik A 3,5. Nah, di sini kan diketahui persamaan garis G-nya adalah X plus 2Y dikurangi 1 sama dengan 0. Kemudian ini tuh di soalnya tidak ada tanda koma ataupun spasi atau keterangan bagaimana. Jadi setelah menyinggung garis G itu langsung ke titik P. Jadi di sini kita anggap titik P itu sebagai titik singgung dari lingkaran, yaitu dengan titik P koordinatnya 3, min 1 dan juga lingkarannya melalui titik A, 3,5. Kemudian kita jawab dengan menggambarkan ilustrasinya terlebih dahulu. Berarti ada sebuah lingkaran, pastinya ada lingkaran. Nah, lingkaran dengan garis yang menyinggung. Garis yang menyinggung. Jadi misalkan ini lingkaran dengan titik pusatnya kita misalkan M. Kemudian garis singgungnya ketiga namanya G dengan persamaannya X plus 2Y min 1 sama dengan 0. Kemudian di garis G ini ada titik P, titik singgung tadi 3, min 1. Kemudian di lingkaran itu ada titik A, terserah kita gambar di mana, boleh di sini. A sama dengan 3,5. Nah, gini ilustrasinya. Kemudian dari sini kita bisa menggunakan rumus kan yang diketahui titik P dan juga persamaan garis. Nah, titik singgung P itu kan berada pada garis G. Sedangkan garis G sudah punya persamaan
X plus 2Y min 1 sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa menggunakan persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik P. Rumusnya kan X min XP plus Y min Y kali YP plus setengah A kali X plus XP plus setengah B kali Y plus YP plus C sama dengan 0. Ini kita substitusikan nilai P dan XP dan YP-nya diperoleh 3X min Y plus setengah AX plus 3/2A plus setengah BY min setengah B plus C sama dengan 0. Nah, di sini kita kumpulkan atau kita jadikan satu yang punya koefisien X, Y, dan C. Jadi bentuknya nanti akan menjadi AX plus BY plus C. Diperoleh 3 plus setengah AX tambah dalam kurung min 1 plus setengah BY plus 3/2A dikurangi 1/2B plus C sama dengan 0. Nah, tadi kan sudah saya sebutkan bahwa titik P itu terletak pada garis G, sehingga persamaan garis singgung ini yang kita peroleh itu juga, ya kan, karena kan titik P ini terletak pada garis G dan juga terletak pada garis singgung lingkaran. Jadi, yang tak lain bahwa garis G dan persamaan garis singgung lingkaran itu sama. Kita bisa sama dengan kan. Jadi kalau di persamaan garis singgungnya kan 3 plus setengah AX, sedangkan di persamaan garisnya adalah X. Jadi koefisiennya kita sama dengan kan 3 plus setengah A sama dengan 1 diperoleh A itu sama dengan negatif 4. Kemudian yang memuat koefisien Y itu min 1, memuat variabel Y itu min 1 plus setengah B sama dengan 2. Diperoleh B sama dengan 6, kemudian yang ketiga itu konstantannya adalah 3/2A min setengah B plus C sama dengan negatif 1, diperoleh dengan substitusi A dan B tadi yang sudah kita peroleh, diperoleh C sama dengan 8. Nah, setelah diketahui titik nilai A, nilai B, dan nilai C, kita bisa menggunakan persamaan lingkaran yang rumusnya adalah X kuadrat plus Y kuadrat ditambah AX plus BY plus C sama dengan 0. Ini merupakan persamaan umum lingkaran. Jadi kita substitusikan nilai A, nilai B, dan nilai C ke persamaan umum lingkaran tersebut hingga diperoleh persamaan lingkarannya adalah M 3 X kuadrat plus Y kuadrat plus A-nya tadi adalah negatif 4, berarti ini negatif 4X, B-nya adalah 6 plus 6, Y plus C-nya adalah 8, itu sama dengan 0. Ini adalah persamaan garisnya, persamaan lingkarannya, begitu. Sekian pembahasan soal ujian tengah semester geometri analitik yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat, dan apabila terdapat kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.